Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Rosania Ardiani, mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Manajemen. Dibuatnya video ini, saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan 1, yang dimana pembahasannya ialah metode penilaian investasi. Lanjut aja kita bahas metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi memiliki 5 metode penilaian, yaitu 1. Net Present Value. Metode Net Present Value adalah menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih dalam kurung operasional maupun terminal cash flow di masa yang akan datang. Kedua, Average Rate of Return. Metode penilaian investasi ARR ini menggunakan angka keuntungan menurut akuntansi dan dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi. Yang ketiga adalah Payback Period Method. Metode penilaian investasi payback period adalah metode untuk menghitung beberapa cepat investasi yang dilakukan bisa kembali. Yang keempat adalah Internal Rate of Return. Pengertian metode penilaian investasi IRR adalah tingkat bunga yang menyamakan PV pengeluaran dalam kurung kas keluar dengan PV penerimaan kas masuk. Yang kelima adalah Profitability Index. Profitability Index menunjukkan perbandingan antara kas masuk dengan PV kas keluar. Dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Akan tetapi, di sini saya ingin membahas satu metode penilaian investasi, yaitu metode Net Present Value. Net Present Value atau sering disingkat dengan NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. NPV ini mengestimasikan nilai sekarang pada suatu proyek, aset, ataupun investasi berdasarkan arus kas masuk yang diharapkan pada masa depan dan arus kas keluar yang disesuaikan dengan suku bunga dan harga pembelian awal. Net Present Value menggunakan harga pembelian awal dan nilai waktu uang time value of money untuk menghitung nilai suatu aset. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa NPV adalah nilai sekarang dari aset yang dikurangi dengan harga pembelian awal. NPV ini banyak digunakan dalam penganggaran modal untuk menganalisa profitabilitas dari sebuah proyek ataupun proyeksi investasi. Para pemilik modal ataupun manajemen perusahaan dapat menggunakan perhitungan NPV ini untuk mengevaluasi apakah akan berinvestasi atau tidak berinvestasi pada suatu proyek baru ataupun investasi pada pembelian aset baru. Dalam bahasa Indonesia, Net Present Value atau NPV ini sering disebut juga nilai bersih sekarang atau nilai bersih saat ini. Lanjut, cara menghitung NPV ialah NPV adalah rumus yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari investasi dengan jumlah diskon dari semua arus kas yang diterima dari proyek. Berikut adalah rumus NPV dan juga contoh kasusnya. Rumus NPV ini cukup rumit karena menambahkan semua arus kas masa depan dari investasi mendiskon arus kas tersebut dengan tingkat diskonto dan menguranginya dengan investasi awal persamaan, dan rumus Net Present Value dapat dilihat pada tabel PPT berikut. Ada dua penjelasan
tentang rumusnya. Bisa dilihat langsung penjelasannya, di mana NPV sama dengan Net Present Value dalam rupiah, CT sama dengan arus kas per tahun pada periode bertambah, CO sama dengan nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam rupiah, R sama dengan suku bunga atau discount rate dalam persen. Selain rumus NPV di atas, kita juga dapat menggunakan tabel PV/IVA atau Present Value Interest Factor for an Annuity. Kemudian dimasukkan hasilnya ke persamaan atau rumus NPV di bawah ini. Bisa dilihat di tabel PPT berikut. Dan berikut contoh tabel dari FV/IVA dapat dilihat pada gambar di tabel PPT berikut. Setelah menjelaskan rumus dan menjelaskan tabelnya PV/IVA, kita lanjut ke keuntungan dan kelemahan dari NPV. Keuntungan dari NPV ialah 1. Memperlihatkan nilai waktu daripada uang (time value of money). Yang kedua, mengutamakan aliran kas yang lebih awal. Yang ketiga, mengabaikan aliran kas selama periode proyek atau investasi. Kelemahan dari NPV ialah 1. Memerlukan perhitungan cost of capital sebagai discount rate. Yang kedua, lebih sulit penerapannya daripada payback period. Lanjut ke fungsi NPV. Fungsi NPV ialah ada 2. 1. Bahan evaluasi. Ketika akan melakukan penanaman modal, seluruh perusahaan akan melakukan penilaian terhadap NPV mereka. Nantinya, hasil dari NPV akan menunjukkan bisa atau tidak investasi tersebut dijalankan terkait untung dan rugi perusahaan di masa depan. Yang kedua, perbandingan nilai investasi. Jika suatu perusahaan dihadapkan dengan 2 atau lebih investasi, maka untuk memilih investasi yang paling efisien dan mendatangkan keuntungan, maka perusahaan akan memberikan penilaian NPV terhadap investasi tersebut. Lanjut ke contoh kasus perhitungan NPV soal kedua. Manajemen perusahaan AAZZ ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Harga mesin produksi yang baru tersebut adalah sebesar 150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Penyelesaiannya ialah diketahui C plus sama dengan 50 juta, CO sama dengan 150 juta, dan R-nya sama dengan 12% atau 0,12. Caranya kita masukkan C plus-nya C2. C2-nya itu dari 50 juta dengan hasilnya 30,24 juta. Menggunakan tabel PV/IVA. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa NPV juga dapat dihitung dengan menggunakan tabel PV/IVA. Jika kita memiliki tabel PV/IVA ini, perhitungkan menjadi lebih mudah dan cepat. Cara membaca tabel, kita kasih contoh tabelnya. Berdasarkan tabel PV/IVA yang seperti
ada di PPT tersebut, angka yang dapat dari suku bunga 12% R dan periode 5 tahun plus adalah sebesar 3.648. Angka tersebut dimasukkan ke rumus NPV di bawah ini. Sudah bisa dilihat di tabel PPT-nya dan rumusnya. Hasil juga sama dengan nilai NPV yang didapat dari rumus NPV pertama, yaitu SE 30,24 atau 30.240. Selesai contoh soalnya. Lanjut ke analisa dan penilaian NPV. Dari hasil perhitungan, contoh soal kita di atas, nilai positif dengan nilai sebesar 30.240. Ini berarti mesin produksi yang bersangkutan dapat menghasilkan sekitar 30.240 setelah melunasi biaya pembelian mesin dan juga biaya bunga. Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka diputuskan bahwa rencana investasi pembelian mesin produksi dapat dilanjutkan. Perlu diketahui juga, meskipun perhitungan NPV ini merupakan alat yang sangat bagus untuk membuat keputusan dalam berinvestasi, namun tidak selalu akurat. Hal ini dikarenakan persamaannya bergantung pada banyak perkiraan dan asumsi yang sangat sulit untuk benar-benar akurat. Seperti pada contoh kasus di atas, manajemen perusahaan AZ tidak tahu dengan pasti apakah mesin tersebut akan menghasilkan 50 juta per tahunnya, karena itu hanya perkiraan atau asumsi. Mungkin juga tingkat bunga akan berubah seiring dengan perkembangan pasar, terkecuali terdapat perjanjian yang pasti dengan pihak kreditur. Satu-satunya yang diketahui oleh manajemen perusahaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin produksi pada saat ini. Sekian penjelasan dari metode penilaian investasi. Semoga apa yang sudah dipresentasikan kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.